ya saudara ya. Saya mau khotbah bagaimana kita bisa menang. Terus bagaimana Tuhan memberikan keamanan kepada kita. Ya, kita bergumul terus saudara. Manusia nggak ada yang nggak pernah bergumul setiap hari, ada masalah terus saudara. Tetapi kita dikasih tahu caranya sama Tuhan. Kalau bergumul pasti menang. Kalau ada masalah pasti ada jalan keluar. Dan Tuhan berikan kita keamanan, saudara. Kemarin banyak demo, saudara, banyak apa, banyak yang ketakutan, banyak yang telepon, banyak yang WA, banyak yang japri, saudara. Kita juga berdoa, saudara, ya untuk bangsa negara kita, ya. Sekarang sudah aman, saudara. Kita juga nanti berdoa untuk pilkada, saudara, supaya semuanya damai sejahtera, supaya semuanya baik-baik aja. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan, ya. Sekarang Ibu, kita baca ayatnya di 1 Tawarik 14 ya. 2 Tawarik 14 saya udah kasih. Kita baca sama-sama saudara kalau udah dapat. Kita baca sama-sama. Ini 1 sampai 15 ya. Kita bahas sebentar ya. 2 Tawarik 14 ayat 1. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Saudara, 10 tahun itu aman saudara ya. Kalau ini anak raja saudara, namanya Asa ya. Biasanya raja, anak itu aduh, kalau raja tuh kalau kita tuh udah konglomerat, udah kaya saudara. Biasanya hidupnya pesta pora, hidupnya main-main saudara, udah hidupnya gak karu-karuan saudara ya, makalah. Tapi ini Asa baik saudara. Kita baca lagi ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Saudara, kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya udah benar, saya udah baik. Belum tentu saudara, kita ngaku-ngakunya aja. Oh baik, oh kita benar. Belum tentu saudara. Sebab yang baik dan yang benar harusnya di mana? Di mata Tuhan saudara. Saudara, kalau saya ada masalah, saya selalu bilang Tuhan, tegur saya Tuhan, saya salah di mana. Kadang kita juga gak tahu kita salah saudara. Kadang kita ngomong nyakitin orang, kok ternyata kita salah. Kadang kita menyinggung orang, padahal kita nggak ngomongin apa, tapi sikap kita membuat orang tersinggung. Kita nggak tahu saudara. Oh kan gue nggak tahu, gue jadi tersinggung. Tapi kita pakai orang itu tidak salah saudara. Kan kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Iya, kalau bisa harus menyenangkan hati semua orang saudara. Itu sikap hidup orang Kristen, itu sikap hidup orang percaya, itu sikap hidup hamba Tuhan. Anak Tuhan harusnya gitu saudara. Ya, di sini bilang apa? Asal melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ya, kalau kita melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan, ini kita lihat apa ya. Asa menjauhkan mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ini artinya kita tidak boleh nyembah berhala. Tapi bukan berarti kalau di rumah kita masih ada berhala, kita tiba-tiba hancurin. Jangan saudara, itu namanya cari masalah. Anak Tuhan harus berhikmat saudara ya. Saya dulu pernah lihat siapa ya pendeta tuh. Teman saya cerita, teman saya hamba Tuhan dibilang dia pendeta. Kemudian jemaatnya bilang, wow gini-gini. Jemaatnya benar-benar di rumah dia hancurin itu tuh meja sembayangan yang orang karena papanya masih muda dihancur-hancurin. Ribut sama saudara-saudara. Akhirnya jadi dia keluar saudara di gereja. Kita juga harus pakai hikmat saudara ya. Di sini kalau dibilang kita menghancurkan tugu berhala, menghancurkan apa ya, mungkin kita tidak melakukan seperti itu. Tetapi kita menghancurkan apa? Berhala yang ada di hidup kita. Saudara mau tahu gak berhala yang hidup kita apa? Kita kadang memberhalakan hamba Tuhan saudara. Wah dia bagus kita datang. Wah dia ini kita datang. Gak boleh saudara. Hamba Tuhan itu karunia masing-masing saudara. Ya talenta masing-masing. Jadi kalau saya dikejar-kejar juga saya gak mau saudara. Ya. Terus juga kita memberhalakan K-pop saudara dari Korea saudara ya. Kalau datang ke Indonesia, aduh saudara banyak banget. Waktu saya ke Singapura saudara pelayanan, macet jalanan nyari makan susah sudah ternyata ada K-pop. Dari mana datang? Itu semuanya banyak kan orang Indonesia saudara. Termasuk anak-anak muda di Komsel saya pada datang. Saya bilang saya nggak melarang saudara karena mereka punya uang saudara. Sebab kalau melarang, oh Cimiming kuno nih itu kan zamannya kita nggak boleh. Jadi kita kasih firman, kita tidak memberhalakan gitu. Tapi pada datang sudah ke Singapura semua. Kebanyakan 85% Indonesia sebenarnya kita nggak boleh gitu. Kita harus mendahulukan Tuhan. Yang anak itu sih bilang, yang penting kan kita sama Tuhan Yesus. Iya, tapi kalau kita terlalu memberhalakan, Tuhan Yesusnya kegeser, saudara. Ya, pertama kita tidak boleh memberhalakan, saudara.
Ya nggak boleh memberhalakan hamba Tuhan. Kita juga tidak boleh memberhalakan teman kita. Kita punya teman, begitu terus saudara, begitu lagi yang jauh sakit saudara. Ya, kita memberhalakan pacar ini yang belum punya pacar, memberhalakan pacar kita, begitu putus, nggak boleh saudara. Kalau putus berarti bukan dari Tuhan, yang dari Tuhan itu yang jodoh saudara, ya, yang jodoh ya. Di sini nggak tahu nih yang udah punya pacar nggak tahu ngomongnya gitu ya. Pokoknya nggak boleh saudara, ya. Terus juga kita tidak boleh memberhalakan keuangan kita, harta kita, ya. Terutama kalau ibu-ibu sosial. Saya kalau khotbah di ibu-ibu sosial dia pada ini berlian-berlian saudara ya. Kalau perlu giginya dari emas kalau ngomong gitu saudara. Enggak boleh saudara. Ada satu ibu pernah curhat sama saya. Ci saya suka sakit saudara. Dia bilang Ci saya suka sakit. Suka sakit Ci. Kenapa berlian saya Ci? Yang ini hilang. Waduh berlian hilang saudara. Beli lagi saya bilang. Terlalu memberhalakan berliannya sampai sakit-sakit saudara. Sampai sakit-sakit saudara. Sampai sakit-sakit sudah nggak boleh ya. Kalau memberhalakan berlian kita tuh pasti menduakan Tuhan saudara. Nggak boleh menduakan Tuhan saudara ya. Kita lihat Bapak Gembala kita ya berkorban waktunya hartanya untuk Tuhan. Saya kenal Ibu Gembala udah lama sebelum buka gereja saudara ya. Saya tahu hidupnya, saya tahu pelayanannya, dan saya tahu suami istri ini saudara setia kepada Tuhan saudara. Nggak boleh memberhalakan kekayaan kita saudara. Satu lagi teman saya anaknya punya Lamborghini saudara. Begitu Lamborghini ditabrak saudara, masuk rumah sakit dia saudara. Kenapa? Gak diasuransi Cimiming. Aduh saudara. Ya, gak boleh kita memberhalakan seperti itu saudara. Makanya kalau kita terlalu melekat hatinya kepada barang, kepada orang, kepada siapapun lebih dari Tuhan, itu namanya berhala saudara. Namanya berhala saudara. Kita kalau sayangin orang sayang. Adik saya Lisa. Saya sayang saudara, tapi saya gak mau berhalakan dia saudara. Kita terlalu memberhalakan anak kita saudara ya. Kalau menikah jodohnya masih pengen, gak usah saudara. Tanya Tuhan jodoh masih pengen, yang ini gak boleh, yang ini gak boleh. Lama-lama gak laku saudara. Ya, karena kan gak boleh ini, gak boleh itu saudara. Gak boleh. Dari Tuhan saudara, gak boleh saudara ya. Saya gak tahu di sini siapa yang seperti itu. Gak boleh saudara. Oh harus ini, amin, gak bisa saudara. Gak bisa. Zaman sekarang udah beda saudara. Ya, yang penting kalau misalnya jodoh ya harus iman gitu saudara. Ya, yang seiman pun belum tentu dari Tuhan. Ya, nah sekarang kita lihat lagi. Ya, ayat keempat. Asa memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Jadi yang pertama kita harus cari Tuhan. Saudara kemarin saya dari ibadah lain tuh saya makan di Mami Jam, sudah kita ngobrol sama orang-orang gitu saudara, sama teman-teman. Orang ini cerita saudara, dulu dia ke gereja saudara, tapi gereja gitu-gitu aja, bahkan kalau ke gereja ngantuk saudara, kalau gereja dia main HP saudara. Begitu ada kejadian, sekarang cari Tuhan sungguh-sungguh saudara. Dikit-dikit cari Tuhan, dikit-dikit dekat sama pendeta. Dulu dia kalau mau pendeta, ngantuk, kalau pendeta deketin, iya tapi gak mendengarin. Sekarang benar-benar cari Tuhan. Saudara kalau kita udah ada sesuatu, baru cari Tuhan. Sebenarnya kita udah bagus bersyukur. Udah diselamatkan. Udah ketemu Tuhan Yesus ya. Harusnya kita bersyukur dan jangan hidupnya macam-macam saudara. Ya, orang ini juga dulu cerita saudara, dia dukun saudara, diajak sama temannya saudara. Dia ke dukun saudara supaya tokonya rame saudara. Saya bilang dibohongin kamu sama dukun. Tapi katanya kalau ke dukun berapa hari rame, setelah itu enggak. Jadi bohongin lah. Kita nggak boleh percaya gitu-gituan saudara. Kalau pergi ke dukun supaya penglaris, itu artinya menduakan Tuhan. Nggak boleh saudara. Ya, kalau menduakan Tuhan ada kutuk saudara. Tapi orang ini udah minta ampun, dia cuma kesaksian yang dulu saudara. Saudara, kita nggak boleh saudara. Mungkin nenek moyang kita zaman dulu pergi ke Gunung Kawi, ya. Zaman dulu pergi kemana? Mungkin, ya. Tapi kita di anak Tuhan nggak boleh. Itu sudah nggak boleh itu saudara. Pokoknya tidak boleh memberhalakan siapapun, tidak boleh mengasihi, tidak boleh menyayangi siapapun. Apa yang utama Tuhan gitu. Jadi nggak boleh. Utama itu harus Tuhan, saudara. Apa-apa cari Tuhan, saudara. Ada satu teman saya, saudara. Ini anaknya, ya. Anaknya menikah, istrinya terlalu cinta sama istrinya, saudara. Jadi juga terlalu sayang sama menantunya, saudara. Menantunya minta apa dikasih 1 hari. Menantunya minta sesuatu yang dia nggak mampu, saudara. Menantunya ngambek, terus minta cerai, saudara. Akhirnya ujung-ujungnya, mereka bercerai, saudara. Ya, kita nggak boleh memberhalakan seperti itu. Tidak boleh seperti itu, saudara.
Ya nggak boleh. Pokoknya nomor 1 Tuhan, baru yang lain-lain. Ya sebenarnya urutannya pertama nomor 1 Tuhan. Nomor 2 keluarga. Ya nomor 3 baru pelayanan saudara. Ya zaman dulu ada orang pelayanan pemuda nih, dia pelayanan. Oh pokoknya pelayanan. Nggak sekolah, nggak kuliah. Nilainya jeblok semua. Mamanya marah-marah. Salahin gereja. Dia pelayanan. Nggak boleh saudara. Nomor itu adalah keluarga kita, pekerjaan kita. Sudah setelah itu baru pelayanan. Kecuali pendeta. Pendeta pelayanannya melayani, itu pendeta saudara lain. Ya, jadi Tuhan nomor 1 saudara. Ya, kalau kita pelayanan tapi pekerjaan kita habis, sekolah kita apa gimana, itu nanti yang disalahin gereja. Nggak boleh. Yang nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Nomor 3 baru pelayanan, baru pekerjaan. Seperti itu. Ya, terus kita kesini lagi. Nah lagi. Asa menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Di sini di ayat 5. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Saudara ya. Jadi dia menjauhkan semua berhala. Ya, kerajaannya aman. Ayat 6. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Asa dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saudara, kalau kita cari Tuhan, ya, keluarga kita aman, saudara. Anak-anak kita aman, kita pun aman, saudara. Dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari tabrakan, dijauhkan apa, saudara? Dijauhkan, ya. Bahkan kita bisa membuat benteng-benteng di keluarga kita sehingga tidak ada serangan, saudara. Ya, kita bisa kuat, keluarganya kuat. Kenapa? Kalau kita cari Tuhan. Kita mendengar banyak firman Tuhan, kita mendengar hamba Tuhan berkhotbah, kita sering didoakan, sering diurapi. Keluarga kita aman saudara, ada tembok-tembok saudara. Tadi sebelum ke sini saya di jalan, saya ditelepon seseorang dari Surabaya saudara. Besok saya memang ke Surabaya tapi ini orang adik mamanya tabrakan lagi koma saudara. Ya, dia cuma tanya, "Ci, ini dioperasi atau enggak?" Umurnya 71 tahun, dokter bilang kalau dioperasi tetap ada risiko, tapi kalau nggak dioperasi juga tetap akan pulang. Karena saat ini lagi koma, jadi saya berdoa. Saya bilang, saya lihat kalau dioperasi pun ini nggak aman, tapi mendingan ya udah dibiarin aja gitu. Kalau mau lebih panjang lagi, terserah, saya bilang kalian berunding terserah. Saudara, dia Kristen. Tapi saya kenal orang ini hidupnya nggak baik saudara. Ya, cukup kaya, jadi masih main-main saudara. Umurnya 71 masih pergi ke bar. Masih suka minum gitu, nggak boleh saudara. Seperti itu ya, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang duniawi. Apalagi kalau kita udah tahu saudara. Kita ini bersyukur ketemu Tuhan. Kita ini bersyukur diselamatkan Tuhan Yesus. Kalau udah bersyukur, jangan melakukan hal-hal yang salah. Jangan melakukan hal-hal yang dosa saudara. Udah 71, saya cuma bilang panggilin pendeta deh, saya takutnya gak datang, doain terima Tuhan Yesus lagi, minta ampun biar dia selamat. Saya bilang, belum tentu saudara. Kristen kalau melakukan dosa selamat, belum tentu saudara. Memang Kristen menjamin pasti selamat. Tetapi kalau hidupnya dosa terus gak bisa saudara. Yang dijamin Tuhan udah Kristen, kita melakukan hal yang baik, kita melakukan yang benar saudara. Nah itu, sebab kalau Kristen melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang dosa, ya sama aja, gak usah Kristen. Sama kayak orang duniawi. Kalau udah Kristen harus berubah, harus lahir baru, hidupnya harus berbuah-buah, harus jadi contoh saudara. Nah kemudian apa ya? Kalau membangun tembok kota-kota Yehuda, kalau Bethlehem artinya keluarga, kalau Yehuda itu artinya sekeliling kita, saudara. Kalau nanti kita mendengarkan suara Tuhan, mencari Tuhan, kita pasti aman, ya. Keluarga kita aman, sekeliling kita, lingkungan kita aman, kota kita aman, ya. Kota kita aman, daerah, misalnya kita DKI, seluruh DKI aman, bahkan negara kita pun aman, saudara, kalau kita cari Tuhan. Karena Tuhan memberikan keamanan kepada kita. Terus, nah ini dia, ya. Katanya ayat 7, katanya kepada orang Yahuda, ini kata Raja Asa, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Tuhan mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Saudara, ada yang amin? Amin saudara. Kita mau keluarga kita aman saudara. Kita tidak mau kita kecelakaan. Kita tidak mau kita ditabrak saudara. Kita tidak mau kecelakaan naik pesawat. Saya juga gak mau naik pesawat.
Yang merah-merah. Saya maunya naik yang gak ada merahnya sudah. Jadi nanti saya naik Garuda saudara. Saya takut saudara ya. Apa hamba Tuhan juga harus berhikmat. Kalau kita dapat sesuatu ya jangan gitu saudara ya. Nah seperti itu saudara ya. Kita ini dibilangnya apa ya. Kalau saya ngomong menara itu artinya tembok doa kita. Kalau menara artinya kita yang berdoa. Ya menara ya. Kalau kita rajin berdoa kita nanti naik ke atas menara. Menjadi pendoa-pendoa yang di atas menara. Jadi kalau di menara tinggi. Jadi kalau musuhnya datang dari jauh kita bisa ngeliat wah tuh ada musuh. Karena kita di menara. Nah nubuat juga sama sudah bisa dikasih tahu hal-hal yang datang. Karena itu adalah pendoa-pendoa saudara. Ya menara artinya pendoa. Terus kalau pintu-pintu ya pintu-pintu saudara. Terus kalau palang-palang artinya ya pintunya dipalangin saudara supaya dikunci gitu ya supaya tidak ada serangan dari iblis saudara, dari si jahat saudara. Dan kalau mau bangun tembok artinya kita diperkuat saudara. Kita diperkuat, keluarga kita diperkuat, nggak ada yang berantem, nggak ada apa karena udah ada firman Tuhan. Jadi kita jadi kuat. Nah kalau kita kuat, kita pasti menang saudara. Ya, diri kita menang dari masalah. Diri kita menang dari persoalan. Diri kita menang dari apapun. Masalah keuangan, masalah apapun semuanya kita menang saudara. Apalagi masalah cuma jodoh saudara. Apalagi cuma masalah kerjaan saudara pasti menang. Ya, nah kita baca lagi ayatnya. Nah ayat 8, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, ayat di sini bukan berarti kita bawa perisai bawa apa. Artinya kita bawa perlengkapan senjata Allah. Kalau perisai itu artinya kita juga berdoa. Ya pokoknya perisai berdoalah. Pokoknya semua yang itu artinya itu cara kita berdoa saudara. Jadi itu nanti tameng ya. Perlengkapan semua senjata Allah. Jadi kita tidak diserang oleh jahat. Kita bawa perisai, kita jadi pahlawan-pahlawan yang gagah. Artinya apa? Kita menang terus dari hidup kita. Kita menang dari masalah kita. Kita menang dari masalah-masalah duniawi. Kita menang dari masalah di kantor. Kita menang dari masalah keluarga-keluarga yang seperti apa. Kita menang. Di dalam keluarga kita bisa memenangkan. Gitu, saudara. Termasuk juga kalau ada pengadilan kita menang saudara. Kita menang saudara ya. Karena apa? Karena kita mencari Tuhan dengan benar. Saudara ya. Dan Tuhan berikan kita keamanan saudara. Terus ayat 14. Sera orang Ethiopia itu Sera ini musuh ya. Maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.300.000 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ayat 10. Lalu Asa maju menghadapinya. Ini Asa, Raja Asa ya. Mereka mengatur barisannya perang di lembah Sefata dekat Maresa. Ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamu lah kami bersandar. Dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Nah Asa berdoa. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan saudara. Ini bukan berarti kita bilangnya bertempur. Berarti kita kemarin ada demo kita ikut demo. Enggak saudara ya, ini kiasan ya. Kalau zaman dulu memang perang. Tapi kalau zaman sekarang kita berperang melawan roh-roh yang tidak kelihatan. Roh-roh yang di udara. Yang jahat-jahat itu kita perangin saudara. Kalau ada orang yang jahat kita berdoa. Supaya Tuhan menjamah hati orang ini supaya bertobat. Seperti itu sudah. Bukannya benar-benar diperangin, diajak berantem, dilabrak, dimaki-maki. Bukan ya saudara ya. Kita anak Tuhan harus cinta damai. Jadi kita harus sabar, harus mengalah dan harus berdoa. Berdoa. Sampai ada damai sejahtera. Sampai ada keamanan. Sampai musuhnya kalah dan kita menang saudara. Sampai mereka yang jahat bisa dijamah Tuhan hatinya. Seperti itu saudara. Terus ini dia nih ya ayat 12. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Saudara kalau musuh-musuh kita mati sepertinya bukan mati yang benar. Maksudnya dia mati secara rohani saudara ya. Tetapi nanti kita bisa buat mereka bertobat.
Di sini juga kalau kita mendapat banyak jarahan bukan berarti kita juga ikut menjarah, bukan saudara. Mendapat jarahan itu artinya kita menjarah banyak jiwa-jiwa yang tadinya itu sudah itu kita buat mereka jadi bertobat, sudah. Artinya seperti itu, sudah. Bukan berarti kita wah Alkitabnya salah nih kok, ini dapatnya jarahan. Jarahan itu artinya jarahan jiwa-jiwa, sudah. Jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang kemarin kita harus nginjil? Ya, karena kita juga harus ngucap syukur. Kenapa kalau kita sudah diselamatkan kita harus ngomong. Mereka juga harus kenal Tuhan Yesus supaya diselamatkan, saudara. Ini jarahan ini artinya menjarah banyak jiwa-jiwa supaya kenal Tuhan Yesus. Supaya diselamatkan. Itu artinya, saudara ya. Terus. Nah itu dia ya. Menjarahi semua kota itu karena jamahan yang besar di sana. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka. Dan banyak kambing, domba, unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Saudara tahu kalau kambing itu adalah Kedar, Bani Kedar, saudara. Artinya orang-orang non-Kristen, saudara. Orang-orang non-Kristen. Nah, atau kita itu jarahan, artinya seperti itu, saudara. Ya, mereka menang. Saudara, kita berdoa untuk bangsa Indonesia, masih banyak yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalau kita mau negara kita aman, kita mau keluarga kita aman dulu. Kita mau lingkungan kita aman, kita mau kota-kota kita aman, dan terakhir kita mau negara kita aman. Kita harus cari Tuhan kita. Cari Tuhan dan terus mendahulukan Tuhan. Ya, kita harus seperti itu, saudara. Ya, karena cuma Tuhan yang bisa mengalahkan semuanya. Cuma Tuhan yang nggak bisa dikalahkan oleh satu manusia pun. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan Tuhan yang menciptakan manusia itu tidak ada batasnya. Ya, jadi kalau kita mau keluarga kita aman, ya masalah ada, tetapi kita diberikan keamanan. Dan kalau kita mau menang, kuncinya adalah kita mencari Tuhan. Kuncinya adalah kita hidup benar. Ayat 2, coba dibalikin lagi. Ya, ini Asa, ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Saudara, saya selalu bilang lakukan hal yang baik, lakukan yang benar di mata Tuhan, ya. Saya sudah melakukan yang benar, saya sudah melakukan yang baik di mata Tuhan, tapi doa saya gak dijawab, belum apa-apa, belum tentu. Saya bilang yang tahu isi hatimu kamu sendiri. Koreksi kalau belum dijawab sama Tuhan. Apakah hidupmu berkenan atau enggak? Saudara, kalau tidak berkenan terus buat kita jadi berkenan di mata Tuhan, saudara. Ya, Tuhan itu penuh kasih karunia, Tuhan. Ya, penuh kasih karunia. Dia pasti menjawab doa orang yang benar. Sampai kita benar di mata Tuhan. Bukan benar di mata kita atau di mata teman-teman atau di mata orang-orang. Kalau politik kan bilang, oh dia benar karena dibayar, saudara. Oh dia benar. Besoknya dia lagi, saudara benar. Ya karena dibayar, saudara. Politik seperti itu. Kita tidak berpolitik sama Tuhan. Kita harus hidup yang benar, yang murni, saudara. Dan Tuhan akan bela, saudara. Tuhan akan membuat engkau aman, keluargamu aman, kotamu aman, lingkunganmu aman, bahkan negaramu jadi aman. Seperti itu. Asal kita hidup benar dan kita hidup baik di mata Tuhan. Oke? Firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya akan berdoa. Saya akan bernubuat, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Waskaraya Rabarase. Saya melihat seseorang, dia akan pindah. Saya nggak tahu ini pindah kerja atau pindah kantor atau pindah PT. Dia naik jabatan, dia akan dapat mobil, gajinya juga naik, saudara. Tunggu waktu Tuhan aja, saudara. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Waskaraya Rabah. Saya juga melihat gereja ini akan banyak, saudara. Ya, akan banyak, saudara. Ya, akan penuh sesak, ya bahkan mungkin nanti akan diperlebar ke belakang, ya atau ke samping deh, saya nggak tahu gimana, pokoknya akan diperlebar. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Waskaraya Rabarase Bahadaya Rabarase. Bahkan juga nanti kalau nanti ini udah penuh, banyak juga kayak ada pemuji-pemuji ya dari mana gitu pada datang dan kepengen diundang di gereja ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar, Pak kalau bisa undang saya dong khotbah, seperti itu, saudara. Akan seperti itu, saudara. Ya, kita berdoa untuk gereja ini, saudara. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Waskaraya Rabarase Wahadaya Rabarase. Terima kasih Tuhan. Bapak ini
Bapak akan khotbah Pak. Udah khotbah belum? Bapak nanti akan khotbah. Saya nggak tahu pokoknya akan khotbah. Ya, udah ya. Pokoknya nggak tahu pokoknya akan khotbah dan akan ada jadwal yang teratur. Saya melihat itu. Ya, terima kasih. Ya, saya melihat itu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskara ya rabarase. Saya melihat di sini ada yang sakit dada, saudara, sebelah kiri. Ya, saya nggak tahu apakah itu TBC ya, karena dia kalau batuk keluar darah. Ya, jadi Tuhan akan jamah orang ini dan Tuhan akan sembuhkan. Saya juga melihat ada kepala yang vertigo, Tuhan akan sembuhkan, yang vertigo. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskara ya rabarase, wahara ya rabarase, baskada ya rabarase, wahada ya rabarase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waskara ya rabarase, bahada ya rabarase. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskara ya rabarase. Tuhan bawa gereja ini naik, saudara. Saya melihat naik, bahkan lebih tinggi naiknya dari gedung ini, saudara. Saya nggak tahu itu artinya apa, tapi Tuhan bilang ini akan naik. Karena ada perkenanan Tuhan di tempat ini. Ya, ada hati yang murni. Ya, ada penyembahan yang tulus di tempat ini. Terima kasih waskara ya rabarase, karena Tuhan bilang ada perkenanan di tempat ini. Ada perkenanan di gereja ini. Terima kasih waskara ya rabarase, bahara. Saya juga nanti lihat banyak anak sekolah minggu, banyak banget ya. Nanti ada kebaktian ibadah sekolah minggu, sudah banyak anak sekolah minggu, saudara. Nanti keluarga per keluarga datang bawa anak-anak kecil, saudara. Termasuk cucu, menantu, mertua pada datang tuh ada kebaktian anak sekolah minggu, saudara. Dan saya melihat juga ada kebaktian pemuda di hari Sabtu dan banyak. Ada kebaktian remaja, ada kebaktian pemuda. Ya, kalau pujian sampai lompat-lompatan, saudara. Saya melihat ini, saudara ya. Seperti itu akan besar dan ini gerejanya tempatnya lebih luas lagi, lebih besar lagi, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janjimu. Thank you Holy Spirit, thank you Abba Father, thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menerima semua janji-janji dan kami tahu pasti terjadi untuk tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.